Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah Sudiro, sebuah kisah dari perjalanan Widanu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kesadaranku kembali di sebuah tempat yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tempat itu begitu luas dan seakan tidak berujung, serta menyimpan misteri yang tidak mampu dijelaskan dengan logika biasa. Semua yang ada di sekitarku terasa begitu asing, namun juga terlihat memikat dalam keanehannya. Aku berdiri di ambang keterkejutan dan kekaguman, dikelilingi oleh sebuah pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban alam semesta. Semua berawal dari sesuatu yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Di tempat yang berada di antara batas dunia nyata dan alam gaib yang jarang diketahui oleh manusia biasa maupun makhluk-makhluk gaib itu, dan juga dikelilingi oleh pagar gaib pelindung yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang luar biasa kembali membawaku ke tempat ini. Di hadapanku terbentang sebuah batas luar biasa, di mana siang dan malam bertemu tanpa saling bercampur atau meniadakan. Cahaya keemasan dari matahari terbit perlahan-lahan memudar, berhenti tepat di tengah udara, bersanding dengan kegelapan pekat malam yang seolah dipahat sempurna. Garis batas itu bukan hanya terlihat, tetapi juga terasa, seperti dinding tidak kasat mata yang memisahkan dua dunia. Aku mengedarkan pandangan dan menyadari bahwa tempat ini lebih dari sekedar keajaiban semata. Udara di sisi terang terasa hangat, membawa aroma bunga yang segar, sementara di sisi gelap dingin menusuk, disertai suara angin yang bergema dengan nada rendah, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati. Kedua sisi itu hidup dalam harmoni, meskipun berbeda. Aku melangkah mendekati garis batas tersebut, penasaran akan apa yang terjadi jika aku menyentuhnya. Namun sebelum tanganku mencapai batas itu, sebuah suara lembut namun tegas menggema di sekelilingku. "Jangan terburu-buru anak manusia." Suara itu berkata terdengar seperti perpaduan antara bisikan angin dan gemercik air. "Tempat ini bukan sekedar persinggahan, melainkan ujian bagi mereka yang terpilih." Aku menoleh mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada sosok yang terlihat, hanya ada aku, tempat yang penuh keajaiban itu, dan kekuatan misterius yang tampaknya mengawasi setiap gerakanku. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana aku sampai di sini? Apa tujuan tempat ini? Dan siapa yang berbicara kepadaku? Aku menyadari bahwa keberadaan di tempat ini bukan kebetulan, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari diriku, sesuatu yang belum sepenuhnya aku pahami, tetapi perlahan-lahan mulai aku rasakan. Setelah beberapa lama aku berada di tempat antah berantah itu, aku mencoba kembali ke tempat di mana kedua orang tuaku berada. Dengan ilmu pancawara yang aku miliki, aku mencoba membuka gerbang gaib, seperti yang biasa aku lakukan ketika hendak pergi ke sebuah tempat. Namun semuanya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar ruang biasa yang terletak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan mungkin berada di luar jangkauan kekuatan yang biasa aku gunakan. Dengan segala kemampuan yang aku miliki, aku mencoba menggunakan ajian lipat bumi. Namun alih-alih membuka jalan, energi yang aku pancarkan hanya memantul kembali. Seolah-olah tempat ini dikelilingi oleh dinding tidak kasat mata yang memagari segala upayaku untuk pergi. Aku tidak menyerah. Kali ini aku menggunakan ajian Kumbolo Jagat, sebuah ajian yang dirancang untuk membuka gerbang antar dimensi. Seharusnya dengan ajian ini aku mampu menciptakan jalan menuju dunia manapun yang aku inginkan. Namun lagi-lagi usahaku sia-sia. Cahaya dari mantraku hanya redup, dan kekuatan yang biasanya mengalir dengan kuat kini terasa seperti terhisap oleh ruang kosong tanpa dasar. Tempat ini tidak hanya mengisolasi fisikku, tetapi juga memutus hubunganku dengan kekuatan-kekuatan yang biasa aku andalkan.
Rasanya seperti berada dalam sangkar tanpa kunci, di mana semua pintu keluar telah lenyap. Aku mulai merasa gelisah, bukan karena takut, tetapi karena keinginan yang kuat untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku duduk sejenak, menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikiranku. Dalam hati aku berkata, "Apa ini ujian?" Aku mencoba merenungkan setiap langkah yang membawaku ke tempat ini. Apakah ini karena kesalahan yang aku buat? Atau mungkinkah ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar dari sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya? Di tengah keheningan yang begitu pekat, aku mulai merasakan sesuatu. Entah dari mana datangnya, sebuah getaran halus yang menyebar melalui tanah di bawahku mulai membuat aku waspada. Getaran itu tidak terasa mengancam, tetapi penuh dengan kekuatan yang mengisyaratkan bahwa tempat ini memiliki kesadarannya tersendiri. Seolah-olah tempat ini sedang mengamatiku, menantiku untuk menemukan jawaban tanpa memberikan petunjuk apapun. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Jika kekuatanku tidak dapat membawaku keluar, maka aku harus menemukan cara lain untuk dapat pergi meninggalkan tempat ini dengan tekad yang semakin kuat. Aku bangkit kembali dan memutuskan untuk menjelajahi tempat ini lebih jauh. Aku mulai merasa ada sesuatu yang harus aku temukan di sini. Sesuatu yang mungkin menjadi kunci untuk memahami mengapa aku terjebak di tempat yang begitu misterius ini. Aku mulai berjalan menelusuri tempat yang tidak berujung ini. Aku mulai berharap dapat menemukan jalan keluar dari tempat yang sejauh mata memandang terlihat sama. Dinding gaib yang menjadi batas antara sisi terang dan sisi gelap pun tidak berubah, tetap memendarkan energi yang bahkan aku sendiri belum berani menyentuhnya. Setelah suara tanpa wujud itu melarangku untuk menyentuhnya, namun ketidakpastian mulai merasuk ke dalam pikiranku. Bagaimana jika dinding ini sebenarnya adalah pintu keluar? Bagaimana jika suara itu hanya tipu daya untuk membuatku tetap terjebak di tempat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di benakku, tetapi aku menyingkirkan dengan paksa. Aku harus fokus dan mengandalkan instingku. Aku terus berjalan, menghitung setiap langkah untuk menjaga pikiranku tetap jernih. Suara langkahku bergema samar, seolah dipantulkan oleh tempat ini yang terasa tidak berujung. Tidak ada angin, tidak ada suara lain selain gema langkahku. Tempat ini benar-benar sunyi, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa diawasi, seolah-olah tempat ini hidup, memantau setiap gerakanku dengan seksama. Setelah waktu yang terasa berjalan lambat, aku pun berhenti memutuskan untuk menghentikan langkahku sejenak. Aku mengamati dinding gaib itu dengan lebih seksama, mencoba mencari pola atau petunjuk apapun. Energinya terus berdenyut dengan irama yang stabil, seperti detak jantung yang tidak pernah berubah. Aku mendekat, tetapi tidak terlalu dekat, mencoba merasakan lebih dalam tanpa melanggar peringatan. Apakah ini sebuah batas ataukah sebuah gerbang? Pikirku dalam hati. Aku mencoba mengingat setiap pelajaran dan pengalaman yang pernah kujalani tentang tempat-tempat gaib seperti ini. Dinding-dinding gaib yang begitu kokoh biasanya adalah pelindung. Tetapi kadang-kadang mereka juga bisa menjadi jalan masuk jika kita tahu cara membukanya. Namun sebelum aku bisa melangkah lebih jauh dalam mencari petunjuk, sebuah suara yang dalam dan bergema tiba-tiba terdengar lagi. Suara itu meskipun tanpa wujud, terasa seperti datang dari segala arah sekaligus. Apakah kau siap untuk menghadapi kebenaran meskipun kebenaran itu tidak seperti yang kau harapkan? Aku terdiam. Pertanyaan itu menggema dalam pikiranku, membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang menantiku di tempat ini? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Aku tidak memiliki jawaban, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, tidak peduli apa yang menantiku di ujung jalan. Dengan mengabaikan suara yang baru saja terdengar, aku melanjutkan langkahku, meskipun pertanyaan itu menggema dalam pikiranku. Aku memutuskan untuk tidak membiarkannya menghentikan perjalananku. Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal atau apa maksudnya, tetapi satu hal yang pasti, aku harus terus bergerak. Diam berarti menyerah pada keputusan, dan itu bukanlah pilihanku. Langkahku semakin mantap meskipun rasa lelah mulai merayap di tubuhku. Tempat ini tidak berubah sedikit pun, hamparan batas antara terang dan gelap dengan dinding gaib yang memancarkan denyut energi. Namun aku menolak untuk percaya bahwa ini adalah jalan buntu. Setiap ruang, bahkan yang paling misterius sekalipun, pasti memiliki ujung, sebuah titik keluar. Aku hanya perlu menemukannya.
Aku mulai memperhatikan detail kecil di sekitarku, berusaha mencari sesuatu yang berbeda, seperti pola pada dinding, perubahan dalam pancaran cahaya, atau mungkin suara lain selain gema langkahku sendiri. Tetapi tidak ada yang berubah. Tempat ini tetap sama, seperti sebuah lingkaran tanpa akhir. Meskipun begitu, aku tidak membiarkan rasa putus asa merasukiku. Keyakinan bahwa ada jalan keluar di sini adalah satu-satunya hal yang membuatku terus berjalan. Tempat ini mungkin mencoba menguji kesabaranku atau bahkan mencoba membuatku kehilangan arah. Tapi aku tidak akan menyerah. Setelah beberapa waktu berlalu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pada tempat ini, tetapi pada diriku sendiri. Ada dorongan kuat dalam hatiku yang mengatakan bahwa aku semakin dekat. Aku tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, tetapi itu cukup untuk mendorongku melangkah lebih cepat. Aku tidak tahu apa, tetapi keyakinan itu membuat langkahku semakin mantap. Aku tahu bahwa tidak peduli seberapa lama aku harus berjalan, tidak peduli seberapa sunyi atau tidak berubahnya tempat ini, aku akan menemukan jalan keluarnya, karena tempat ini tidak bisa menahanku selamanya. Akan tetapi beberapa saat kemudian suara itu kembali bergema, lebih jelas dan mendalam dari sebelumnya, seperti menyusup langsung ke dalam benakku. Kali ini getaran yang ditimbulkan oleh suara tanpa wujud nyata itu terasa berbeda, yang perlahan menusuk hingga ke inti diriku. Apakah kau siap untuk menghadapi kebenaran meskipun kebenaran itu tidak seperti yang kau harapkan? Suara itu menggetarkan udara di sekitarku, seperti bergema dari dinding tidak terlihat yang mengelilingi tempat ini. Hati yang tadinya penuh dengan tekad mulai bergetar. Rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya perlahan merayap masuk, dingin dan mencengkeram. Seolah suara itu membawa sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Ia membawa kehadiran, kekuatan, dan misteri yang begitu mendominasi. Aku berhenti melangkah, tanpa sadar menoleh ke sekeliling, meskipun aku tahu tidak akan menemukan sumbernya. Pikiran-pikiran tentang ayah dan ibu muncul dengan sendirinya, menguasai benakku di tengah ketidakpastian ini. Wajah mereka, senyum hangat mereka dan kenangan akan rumah yang nyaman kini terasa begitu jauh. Apakah mereka sedang mengkhawatirkanku, atau mungkin mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kehadiran mereka di pikiranku menambah beban di dadaku. Rasa bersalah dan khawatir bercampur menjadi satu, melahirkan keinginan mendalam untuk segera keluar dari tempat ini, untuk kembali ke dunia nyata, ke tempat di mana aku bisa merasa utuh. Tetapi suara itu terdengar dingin dan penuh kekuatan yang menekan, serta tampak seolah-olah mencoba menghalangiku. Aku menenangkan diriku, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasai, meskipun aku tahu bahwa suara itu jauh dari sekedar gema biasa. Tetapi jika aku menyerah pada rasa takut sekarang, aku tidak akan bisa menemukan jalan keluar, apalagi menghadapi apapun yang menantiku di depan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri, meskipun rasa cemas itu tidak sepenuhnya hilang. Suara tanpa wujud itu mungkin kuat, mungkin juga menguasai tempat ini, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa berhenti sekarang. Ayah dan ibu menungguku, dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Jika kau ingin menguji keberanianku, aku akan menunjukkannya padamu. Lalu dengan langkah yang sedikit gemetar namun tegas, aku melanjutkan perjalananku. Namun kini langkahku tiba-tiba terasa berat, seolah ada kekuatan besar yang tidak terlihat menahan tubuhku. Energi itu begitu kuat, mencengkeram setiap gerakan yang coba aku lakukan. Aku berusaha melawan, mengerahkan seluruh daya yang kumiliki. Tapi anehnya, seolah-olah semua ilmu yang selama ini menjadi bagian dari diriku menghilang begitu saja. Semua seperti lenyap ditelan kekosongan tempat ini. Ajian Pancawara, ajian Sindung Geni, hingga ajian lipat bumi, semua yang dulu kugunakan dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang, kini tidak lagi menunjukkan kekuatannya. Aku mencoba merapal mantra-mantra yang aku miliki, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutku terasa hampa, tanpa kekuatan yang mengikutinya. Rasanya seperti aku telah dilucuti dari semua perlindungan, semua senjata, hingga aku hanya menjadi seorang manusia biasa yang berdiri di tengah kekuatan yang sangat besar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku tidak hanya merasa lemah, tetapi juga benar-benar rapuh. Ini adalah perasaan yang belum pernah kualami sebelumnya. Bahkan saat menghadapi lawan terkuat sekalipun, seluruh dunia ini, tempat misterius ini,
seolah-olah telah menelanjangi jati diriku hingga ke intinya. Pikiranku mulai dipenuhi oleh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatan-kekuatan yang aku miliki tiba-tiba meninggalkanku? Apa ini ujian lain dari tempat ini? Ataukah ini adalah hukuman karena aku melangkah terlalu jauh? Mencoba melawan batas yang seharusnya tidak kulanggar. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lain. Sebuah suara lembut yang berasal jauh dari dalam diriku mencoba berbicara. Ini bukan tentang kekuatanmu, tapi ini tentang dirimu. Ujar suara yang terasa seperti bagian dari diriku sendiri, bagian yang sudah lama aku abaikan. Aku menarik nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang meskipun tekanan itu semakin kuat dan semakin menyesakan. Mungkin ini saatnya aku berhenti mengandalkan kekuatan yang selama ini kumiliki. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku pahami di tempat ini. Sesuatu yang tidak bisa kuatasi hanya dengan kekuatan atau ajian. Aku mengepalkan tangan, meneguhkan hati, dan mencoba melangkah lagi. Meskipun tubuhku terasa seperti tertahan oleh beban yang tidak terlihat. Jika ini adalah ujian, maka aku akan melewatinya. Aku tidak akan berhenti, tidak di sini. Gumamku menyemangati diriku sendiri. Karena tidak ingin mendapati hal yang serupa, akhirnya aku memutuskan untuk duduk di tempat yang sepertinya tidak pernah aku tinggalkan sedari aku berada di tempat aneh ini. Aku mencoba merenungkan setiap perkataan yang menanyakan apakah aku siap dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapanku. Dengan tubuh yang terasa lemah dan pikiran yang dipenuhi dengan kebingungan, aku akhirnya menyerah untuk terus berjalan tanpa tujuan. Aku memutuskan untuk duduk di tempat yang entah bagaimana terasa seperti titik awal dari perjalanan ini, meskipun aku tidak yakin apakah aku benar-benar pernah meninggalkan tempat itu. Tempat ini tidak pernah berubah dan seolah menegaskan bahwa semua usahaku sejauh ini hanya berputar-putar tanpa arah. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri meski rasa takut dan ketidakpastian terus menghantui. Kata-kata itu kembali menggema di dalam benakku, menanyakan hal yang sama berulang kali. Apakah kau siap dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapanmu? Kalimat itu terasa seperti sebuah teka-teki atau mungkin sebuah peringatan. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan, tetapi aku tahu bahwa jawaban mungkin akan mengubah segalanya. Aku mulai merenungkan setiap kata, apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan, terutama jika kenyataan itu bertolak belakang dengan apa yang aku harapkan. Sepanjang hidupku, aku selalu percaya pada kekuatanku, pada ajian-ajian yang telah menjadi bagian dari diriku, dan pada keyakinan bahwa aku bisa menghadapi apapun yang ada di hadapanku. Tetapi di tempat ini, semua itu tidak ada artinya. Semua kekuatan yang kubanggakan telah direnggut, menyisakan diriku yang hanya manusia biasa. Mungkin inilah inti dari ujian ini, bukan tentang kekuatan, tetapi tentang hati dan pikiran. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu terpaku pada harapan dan keyakinan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan keinginanku. Tapi hidup, kenyataan dan bahkan alam gaib tidak pernah semudah itu. Ada kekuatan yang lebih besar yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk diriku. Aku menutup mataku, mencoba mencari jawaban di dalam diriku sendiri. Jika kenyataan itu pahit, apakah aku akan lari? Jika kenyataan itu menghancurkan segalanya yang aku percaya, apakah aku masih bisa berdiri? Dan jika kenyataan itu menuntutku untuk melepaskan segalanya, termasuk kekuatan yang selama ini menjadi sandaranku, apakah aku sanggup melakukannya? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, merenungkan dalam diam. Tapi perlahan sesuatu yang hangat mulai muncul di dalam hatiku, bukan jawaban, melainkan keberanian untuk menerima apapun yang akan terjadi. Aku membuka mataku, menatap tempat yang tidak pernah berubah ini dengan pandangan baru. Mungkin aku tidak perlu melawan tempat ini. Mungkin aku hanya perlu menerima dan membiarkan perjalanan ini membawaku kemanapun ia ingin. Aku menarik nafas lagi, kali ini lebih dalam, dan di dalam hati aku berkata, aku siap. Meskipun ketakutan itu masih ada, keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian mulai mengisi diriku. Jalan kehidupanku sudah tercipta sebelum aku tercipta. Hidup bukan soal tentang untung rugi. Setinggi apapun sebuah pencapaian, itu bukanlah semata-mata berasal dari keuntungan ataupun keberuntungan kita.
Dan sedalam apapun kita terpuruk, itu bukan sebuah kerugian atau kesialan yang kita alami. Gusti Yang Maha Agung lah yang memberikannya, dan hanya kepada Sang Pencipta alam semesta lah semua akan kembali. Ketika kata-kata itu mengalir di dalam hatiku, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah-olah energi yang memenuhi tempat ini bukanlah penghalang, melainkan pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Aku menyadari bahwa perjuangan bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan semata, tetapi tentang menerima kehendaknya dengan lapang dada dan ikhlas. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam rasa syukur yang mendalam. Tempat ini, yang sebelumnya kurasakan sebagai penjara, kini terasa seperti ruang suci untuk merenungi perjalanan hidupku. Semua pencapaian, kesaktian, dan kebahagiaan yang pernah kurasakan hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang jauh melampaui pemahamanku. Segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, dan aku hanyalah seorang hamba yang harus menerima dan menjalani takdirku dengan sepenuh hati. Aku mengucap pelan dalam hati, "Segala sesuatu berasal darimu, Gusti. Aku serahkan semuanya kepadamu." Kalimat itu terasa mengakar di jiwa, seolah menjadi kekuatan baru yang menggantikan segala kegundahan yang sebelumnya menyesakan dada. Tidak berselang lama, tiba-tiba aku merasakan perubahan di sekelilingku. Tempat yang semula terasa tidak berujung, kini mulai berpendar dengan cahaya yang lembut. Energi yang sebelumnya menekan dan membatasi kini berubah menjadi aliran yang mengalir hangat, seperti belayan lembut yang menenangkan. Dinding gaib yang selama ini tampak kokoh perlahan-lahan memudar, membuka pandangan ke sebuah jalan yang memancarkan sinar keemasan di kejauhan. Aku berdiri dengan keyakinan baru yang mengalir di dalam diriku. Langkah pertama yang kuambil terasa ringan, seolah-olah aku bukan lagi seseorang yang tersesat, melainkan seorang yang tengah melangkah menuju sebuah tujuan yang lebih besar. Aku tidak tahu apa yang menantiku di ujung jalan ini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak perlu takut lagi. Aku sudah siap menerima apapun yang akan terjadi, karena kini aku mengerti bahwa segalanya adalah bagian dari rencana Sang Maha Pencipta yang sempurna. Setelah aku merasa tenang dan kembali percaya diri, tiba-tiba saja cahaya putih yang menyilaukan muncul di hadapanku. Dan ketika cahaya putih itu meredup, sosok yang sangat aku kenal muncul dari balik cahaya yang perlahan memudar. Seiring dengan hadirnya wujud dari sosok Eyang Sabda Pualam, aku mengucapkan salam sambil meraih tangan dari sosok yang selama ini menuntunku dalam mendalami ilmu Pancawara. Perasaan haru bercampur dengan rasa hormat memenuhi hatiku. Sosok Eyang Sabda Pualam tanpa tenang, penuh wibawa, dan memancarkan aura kebijaksanaan yang begitu kuat. Tangan beliau terasa hangat ketika aku sentuh, seolah-olah memberi kekuatan baru. Eyang Sabda Pualam memandangku dengan tatapan yang dalam, seakan mampu melihat segala pergolakan yang ada di dalam diriku. Namun di balik pandangan itu, aku juga merasakan kehangatan seorang guru yang tulus yang selalu menginginkan muridnya mencapai puncak pemahaman. Aku tidak berani berbicara lebih dulu, membiarkan kehadirannya mengisi ruang di antara kami. Namun dalam hati aku tahu bahwa kehadirannya di sini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang penting yang ingin beliau sampaikan, sesuatu yang mungkin menjadi jawaban atas semua keraguan dan ketidakpastian yang selama ini membelenggu pikiranku. Eyang Sabda Pualam mengangkat tangan kanannya perlahan, memberi isyarat agar aku tetap tenang dan mendengarkan. Aku pun menundukkan kepala, bersiap menerima wejangan atau petunjuk dari beliau, yang selama ini selalu menjadi sumber kebijaksanaan dalam perjalananku mendalami ilmu Pancawara. Di saat itulah aku menyadari bahwa perjalanan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan adalah bagian dari pelajaran yang lebih besar. Dan Eyang Sabda Pualam ada di sini untuk membantuku memahami maknanya. Dunia ini yang tampaknya tenang, menyimpan gejolak besar yang setiap saat bisa saja menjadi kenyataan buruk bagi manusia, ujar sosok Eyang Sabda Pualam dengan wajahnya yang terlihat bijaksana. Perselisihan yang terjadi di alam gaib tidak jarang membuat bencana besar di dunia nyata. Aku hanya terdiam, mendengarkan kata-kata yang terdengar dalam itu. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali mengucapkan sesuatu, tapi sepertinya aku sangat sungkan mengutarakannya. Tempat ini bernama Songgo Bumile, dan tempat yang terlihat penuh dengan kegelapan itu adalah lembah Segoro Geni yang sebenarnya. Saat ini,
Kau berada di antara dua dunia yang berbeda, walaupun sama-sama berada di alam tidak kasat mata, ujar Eyang Sabda menjelaskan. Aku tersentak mendengar penjelasan Eyang Sabda Pualam. Nama Songgobumi bergema dalam pikiranku, menyiratkan makna yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku mengangkat sedikit kepala, menatap wajah bijaksana yang tetap memancarkan ketenangan, meski sedang membicarakan hal yang sedemikian besar. Eyang Sabda Pualam melanjutkan, suaranya tenang namun penuh kewibawaan. Seolah setiap kata yang diucapkannya mengandung hikmah mendalam. Songgobumi adalah gerbang, tempat di mana keseimbangan dunia nyata dan alam gaib dijaga. Namun, lembah Segoro Geni yang kau lihat itu adalah bagian dari alam gaib yang terguncang. Ia menjadi sumber gejolak karena ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan yang tidak semestinya. Aku merasa aliran dingin merayap di sepanjang punggungku. Penjelasan itu membuatku sadar bahwa perjalananku selama ini bukan sekedar untuk diriku sendiri. Ada tanggung jawab yang lebih besar menantiku, tanggung jawab yang mungkin belum sepenuhnya aku sadari. Mohon maaf Eyang, kalau tidak salah, saya pernah masuk ke dalam lembah Segoro Geni. Waktu pertama kali saya ke tempat yang mengerikan itu, saya melihat banyak sosok makhluk gaib yang sedang berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ucapku setelah mendapatkan waktu yang tepat untuk menjelaskan apa yang telah aku ketahui. Eyang Sabda menatapku tajam, seakan ingin memastikan aku memahami sepenuhnya apa yang baru saja aku sampaikan. Le, kau tidak berada di sini secara kebetulan. Kau adalah bagian dari takdir yang telah dirajut jauh sebelum kau menyadari kekuatanmu. Songgobumi memanggilmu untuk sebuah alasan, dan perjalananmu menuju lembah Segoro Geni bukan hanya tentang kekuatan Pancawara yang kau miliki, tetapi juga tentang hati, keberanian, dan pemahaman yang lebih dalam tentang keseimbangan. Aku mengangguk perlahan. Kata-kata Eyang Sabda mulai membuka tabir yang sebelumnya terasa begitu gelap dan misterius. Namun semakin besar pemahamanku, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang kini kurasakan. Aku tahu bahwa ini baru permulaan dan masih banyak yang harus kulalui untuk melangkah lebih jauh ke dalam takdir yang telah menantiku. Tapi mengapa saat itu saya dapat dengan mudah keluar dan masuk lembah Segoro Geni, Eyang? Apakah tempat yang saya datangi itu benar-benar lembah Segoro Geni atau dimensi lain yang ada di alam gaib? Tanyaku penasaran. Yang kau datangi itu bukan lembah Segoro Geni yang sebenarnya, Le. Tapi itu hanya sebuah gambaran saja. Walaupun yang kau rasakan seperti kenyataan, namun itu hanya sebuah perwujudan dari kekuatan besar Songgobumi, balas Eyang Sabda Pualam menjelaskan. Aku terdiam mendengarkan penjelasan Eyang Sabda Pualam, mencoba untuk mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kata-katanya terasa berat, penuh makna yang tersembunyi dalam setiap lekukan kalimatnya. Aku pernah merasa terjebak di dalam dimensi yang penuh dengan kebingungan sendiri. Namun, kini aku tahu bahwa itu bukanlah lembah Segoro Geni yang asli. Jadi, tempat yang aku datangi itu bukan tempat yang sebenarnya. Itu hanya gambaran yang tercipta karena kekuatan besar yang ada di Songgobumi. Tanyaku memastikan bahwa aku benar-benar mengerti maksudnya. Eyang Sabda Pualam mengangguk perlahan, senyum bijak tersungging di wajahnya. Benar, Le. Apa yang kau alami adalah bentuk dari kekuatan yang ada di sekitar lembah Segoro Geni, yang memiliki dampak besar terhadap keseimbangan dua dunia. Tempat itu adalah cermin dari realitas yang lebih besar, dan hanya mereka yang memiliki pemahaman yang cukup yang bisa membedakan antara keduanya. Aku merasa seolah seluruh dunia ini terbelah menjadi dua bagian, satu yang nyata dan satu lagi yang penuh misteri. Keberadaanku di sini di antara keduanya terasa seperti sebuah ujian besar. Namun aku juga mulai merasa bahwa semua perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban dari pertanyaan yang ada, tetapi lebih kepada bagaimana memahami perananku dalam skema besar yang jauh lebih luas. Kau harus menyadari bahwa perjalananmu tidak hanya soal menghadapi kekuatan yang ada di luar dirimu, tetapi juga tentang memahami apa yang ada di dalam dirimu, Le. Terkadang jalan untuk menemukan keseimbangan bukanlah melalui pertarungan melawan musuh, tetapi dengan menerima dan memahami takdir yang telah digariskan untukmu.
ujar Eyang Sabda Pualam menjelaskan. Aku mengangguk, merasa seperti mendapatkan pencerahan. Semua yang terjadi selama ini, pertempuran, pengorbanan, dan perjuanganku adalah bagian dari pemahaman yang lebih besar. Aku tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan dunia luar, tetapi juga untuk menguatkan dan menenangkan jiwa dalam diriku. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Tanyaku dengan suara penuh keteguhan, siap untuk menjalani apapun yang diperlukan untuk melanjutkan takdirku. Eyang Sabda Pualam menatapku dengan mata yang penuh harapan. Setelah itu sosok yang bijaksana itu memintaku untuk mengikuti langkahnya menuju ke lembah Segoro Geni. Tanpa banyak kata aku mengikuti langkah Eyang Sabda Pualam. Langkah-langkahnya terasa ringan, namun penuh wibawa. Setiap gerakan yang ia lakukan seolah membawa ketenangan pada tempat yang semula terasa penuh misteri ini. Aku berjalan di belakangnya, menyusuri jalan yang tampak samar, dihapit oleh energi yang terus berpendar antara terang dan gelap. Kami terus melangkah, memasuki wilayah yang semakin terasa berat. Udara di sekitar kami berubah menjadi lebih panas, seolah api yang tersembunyi di bawah tanah perlahan-lahan merambat ke permukaan. Aroma belerang mulai tercium, menandakan bahwa kami semakin dekat dengan tempat yang ia sebut sebagai lembah Segoro Geni. Lembah ini adalah pusat dari gejolak energi makhluk-makhluk gaib berkekuatan besar, Le, ujar Eyang menjelaskan. Aku hanya mengangguk, mempersiapkan diriku untuk apapun yang akan datang. Perasaan tegang bercampur dengan rasa penasaran memenuhi diriku. Di depan, aku melihat jalan semakin sempit, dengan kedua sisi dipenuhi oleh jurang yang dalam. Di tengah kabut yang menggantung, samar-samar terlihat kilatan-kilatan cahaya seperti api yang menari di kejauhan. Setelah beberapa saat, kami sampai di sebuah pintu gerbang besar yang terbuat dari batu hitam, menjulang tinggi di antara dua tebing yang curam. Ukiran-ukiran kuno menghiasi permukaannya, seolah bercerita tentang sejarah panjang yang tidak pernah kualami sebelumnya. Di tengah gerbang itu sebuah lambang yang menyerupai matahari dikelilingi oleh lidah-lidah api terpahat dengan indah, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Baru saja kami sampai di tempat itu, aku melihat sosok lelaki yang seumuran ayahku terus bertarung mengusir makhluk-makhluk gaib dengan wujud yang mengerikan. Aku terpaku melihat sosok lelaki parubaya itu dengan tubuh yang tampak kokoh meski usianya tidak lagi muda. Ia bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Setiap langkah dan gerakannya seperti tarian yang dirancang untuk bertarung. Ia menggunakan tongkat kayu panjang yang tampak sederhana, tetapi setiap ayunan tongkat itu menghasilkan gelombang energi yang mampu melontarkan makhluk-makhluk gaib dengan wujud mengerikan ke kejauhan. Makhluk-makhluk itu memiliki berbagai bentuk. Ada yang menyerupai binatang buas, ada pula yang tampak seperti manusia dengan tubuh melengkung penuh duri dan wajah tanpa mata. Mereka menggeram dan melolong, mencoba mendekati gerbang besar yang memancarkan cahaya kehijauan yang tidak henti-hentinya berdenyut seperti jantung raksasa. Namun lelaki itu tidak membiarkan mereka mendekat sedikit pun. Dialah Ki Sanggajoyo, Le. Dia telah lama menjaga tempat ini dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang mencoba menembus gerbang lembah Segoro Geni. Kekuatan dan kesetiaannya pada tugas ini tidak perlu diragukan, ujar Eyang Sabda Pualam yang memecah keperhatianku. Aku hanya mengangguk, masih terpesona melihat sosok Ki Sanggajoyo yang tampak seperti dikelilingi oleh aura keberanian dan kekuatan. Ia bertarung sendirian, tetapi setiap gerakannya memancarkan keyakinan bahwa ia tidak akan kalah. Ki Sanggajoyo seolah menyadari keberadaan kami. Dia melompat mundur dengan gesit. Ia berdiri tegap, memandang kami dengan mata yang penuh kewaspadaan. Cahaya kehijauan dari gerbang besar itu memantul di wajahnya, membuatnya tampak lebih gagah dan misterius. Sanggajoyo, ini adalah Widanu, pewaris ilmu Pancawara. Dia datang ke sini untuk menjalani takdirnya dan melanjutkan perjuangan menjaga gerbang timur dari lembah Segoro Geni, seru Eyang Sabda Pualam yang dibalas anggukan kepala dari Ki Sanggajoyo. Ki Sanggajoyo memandangku dalam-dalam seolah menilai setiap inci diriku. Aku merasa seperti diterobos oleh matanya yang tajam, tapi aku tidak gentar. Aku membungkuk sedikit, memberi hormat kepada sosok yang sekilas mirip dengan ayahku. Ki Sanggajoyo tidak menjawab, tetapi senyumnya perlahan mengembang meskipun hanya sedikit. Dan setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, Ki Sanggajoyo segera melesat dan menghampiriku dan juga Eyang Sabda Pualam.
Jika kau sampai di sini, itu artinya kau telah melewati banyak ujian. Tapi ketahuilah, perjalananmu baru dimulai, Le. Ujar Ki Sanggajoyo singkat. Disinilah kau akan menjalani tugas sebagai penjaga keseimbangan, Le. Imbu Eyang Sabdapuala menambahkan. Aku menghela nafas panjang, menguatkan hati. Saya siap, Eyang. Apapun yang ada di balik gerbang ini, saya akan menghampirinya. Eyang Sabdapualam tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dengan gerakan lembut, ia melafalkan doa-doa yang membuat udara di sekitar kami bergetar. Lambang matahari di gerbang itu mulai bersinar, dan perlahan-lahan pintu besar itu terbuka, memperlihatkan jalan masuk ke lembah Segoro Geni. Dari dalam, panas yang menyengat langsung menerpa wajahku, disertai suara gemuruh yang terdengar seperti bisikan jutaan jiwa. Tanpa sedikit pun rasa ragu, aku melangkah maju menuju sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Cahaya kehijauan yang memancar berubah menjadi nyala api yang bergemuruh, membentuk dinding di kedua sisi jalan masuk ke lembah Segoro Geni. Panasnya yang menyengat semakin terasa, membuat keringat mulai mengalir di dahiku. Namun di tengah teror yang memancar dari tempat itu, ada daya tarik yang tidak bisa aku jelaskan. Seolah-olah lembah ini memanggilku dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh jiwaku. Eyang Sabdapualam berdiri di belakangku, suaranya tenang namun penuh makna. Widanu, setiap langkahmu ke dalam lembah Segoro Geni ini adalah ujian. Tidak hanya kekuatanmu, tapi juga hatimu akan diuji. Apapun yang terjadi, ingatlah, kau tidak pernah benar-benar sendiri. Aku mengangguk tanpa menoleh, menyerap kata-kata itu sebagai kekuatan tambahan. Di sebelahku Ki Andaga memegang tongkatnya dengan erat. Ia memberikan tatapan tajam seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap untuk apa yang akan kuhadapi. Tanpa berkata-kata lagi, aku melangkah maju. Dinding api di kedua sisi jalan bergemuruh, memancarkan cahaya yang menari-nari seperti sosok hidup. Setiap langkah terasa seperti menembus gelombang panas yang membakar. Tetapi aku terus melangkah, mengabaikan rasa takut yang mencoba menguasai pikiranku. Di dalam lembah suasana berubah drastis. Langit di atas tampak berwarna merah gelap, seperti bara api yang menyala-nyala. Tanah di bawah kakiku keras dan hitam, retak-retak dengan semburan api kecil yang sesekali muncul dari celahnya. Suara gemuruh yang tadi terdengar dari kejauhan kini menjadi lebih jelas, dan bisikan jutaan jiwa seperti ratapan dan doa yang bercampur menjadi satu. Aku menatap sekeliling, mencoba memahami di mana aku berada. Di kejauhan aku melihat sosok-sosok bayangan besar bergerak perlahan. Aura mereka begitu menekan, membuatku hampir kehilangan napas. Apakah hanya kita yang menjaga gerbang ini, Ki? Tanyaku kepada Ki Sanggajoyo. Aku baru saja kehilangan Ki Sanggareksa yang sudah menemaniku berpuluh-puluh tahun lamanya di sini, dan sepertinya kaulah yang menggantikan Ki Sanggareksa menemaniku, menjaga setiap makhluk gaib yang berusaha keluar dari tempat penghukuman ini. Balas Ki Sanggajoyo dengan mantap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.